nya 0. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai hamparan. Hamparan rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kita lihat datanya. Pada subbab sebelumnya kita telah belajar cara menghitung kuartil ketiga, kuartil ke-1. Jadi karena semua data, jumlah datanya 14, artinya kalau kita bagi 2, data di sebelah kiri ada 7 data, sebelah kanan 7 data. Dan jika kita bagi 2 kembali dari sebelah kiri, artinya nilai Q1 itu akan ada di data yang keempat. Sedangkan untuk Q3 akan ada di data yang ke-8. Jadi untuk hamparan kelas A diperoleh nilai Q3-nya itu 7 dan Q1-nya 5. Jadi hamparannya 2. Untuk kelas B, hamparannya 1. Dan untuk kelas C, hamparannya 0. Kemudian kita menghitung simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Di mana tadi Q3 kurang Q1 adalah hamparan. Jadi kita boleh katakan QD-nya setengah dari hamparan. Berarti QD untuk kelas A setengah dari 2 yaitu 1. QD untuk kelas B yaitu setengah dari 1 sama dengan setengah. Dan QD untuk kelas C setengah dari 0 yaitu 0. Kita hitung simpangan rata-rata. Untuk menghitung simpangan rata-rata, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya lagi di bukan di rumah ya, saya lagi di kantor. Sama, Bu. Makanya juga lagi di kantor ya. Sama, Bu. Oke, ini sambil teman yang lain mana nih? Udah banyak yang join belum? Oke, lumayan ya. Sama Pak Ata juga ya. Ini kalian bulan puasa gimana? Bulan puasa Tetap produktif, Bu. udah produktif sampai jam 4 atau jam berapa? Setengah 4, Bu. Setengah 4. Setengah 4. Oh iya. Jadi kita 1 jam aja ya, semangat tuh. Bukannya dapat THR, sarungnya nanti sarung gajah duduk, apa gajah berdiri? Ya, alhamdulillah ya, kalian bisa join hari ini di sini. Oke. Oke, kita sambil mulai aja ya. Karena nih waktu biasanya cepat banget kalau udah jam 4 lewat.
Kalian juga nanti mau siap-siap nyari takjil ya, beli takjil. Kalian dapat takjil atau gimana biasanya kalau di sana? Ke masjid, Bu. Di masjid dapat ya? SPBU, Bu. Di SPBU. Oke, di SPBU. Nggak apa-apa ya. Saya juga nih kebetulan lagi samping SPBU juga nih, lagi kondisinya lagi di kantor luar juga. Nah, oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa memulai pelajaran ya, mata kuliah. Alhamdulillah, bismillah ya. Meski kita majukan jam 4, biar kalian juga nggak mepet untuk buka-buka puasa ya. Karena kan teman kita juga ada yang dari Kendari ya kan. Jogja juga kan lebih cepat setengah jam ya di situ. Nah, untuk materinya kita lanjutin minggu kemarin ya. Minggu kemarin kan kita masih bicara terkait apa itu median, kemudian mean sama modus ya. Nah, kemarin kita oke, mulai lapar. Nah, kemarin kita sempat belajar. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan di kalian? Bu, aman. Kelihatan ya, aman ya? Slide-nya oke, kelihatan ya. Kemarin kita sempat belajar. Oke, ini agak ini. Nah, kemarin kita sempat belajar untuk mencari nilai min ya atau rata-rata, tapi dengan teknik data tunggal sama kelompok ya. Nah, ini kita bisa perhatikan, kita lanjutin lagi ya untuk modusnya ya, modus sama minnya ya. Oke, media ini kita lanjutkan dulu. Nah, kemarin masih ingat ya kalau min itu kita mencari nilai rata-rata ya, mencari nilai rata-rata. Kemudian itu ada data rata-rata tunggal sama data rata-rata kelompok yang kemarin kita pelajarin. Nah, yang sekarang adalah terkait median. Kalau median gampangnya itu kita cukup cari nilai tengah ya. Nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, tapi dia diurutin dulu nih ya, diurutin dulu menurut besarannya. Nah, median membagi data menjadi 2 bagian ya yang sama, tapi median ini juga nanti dilihat berdasarkan ukuran letak. Oke, ini kalau agak teori agak ini ya. Sederhananya gini, kita punya total data ada berapa, plus 1 baru dibagi 2. Sederhananya gitu. Nah, di sini ada notes ya. Kalau dia nilainya ganjil ya, kalau dia nilainya ganjil, dia dilihat cukup data itu aja yang jadi nilai tengah. Kalau ganjil kan kalau ada 7 berarti 3 kiri 3 kanan, ya udah cukup cari tengah aja. Tapi kalau misalnya genap gimana? Kalau genap cukup lihat posisi 2 data yang ada di tengah-tengah. Nanti setelah digabungkan baru dibagi 2 gitu. Itu bedanya di situ. Sederhananya gitu. Nah, sama ya seperti ini kita punya ada 2 data di sini ya. A dan B. Nah, A dan B di sini 7, 5, 8, 6 ya, 9, 7, 10 di sini. Kemudian 7, 8, 6, 9, 7, 10. Nah, ini datanya yang di atas ini dia ganjil ya, ada 7 data. Solusinya kalau kita ngerjain yang A di sini, kita urutin dulu ya. Kita urutin yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang terkecil sampai terbesar ini setelah udah diurutin baru kita lihat letak mediannya, rumusnya itu N plus 1 dibagi 2. Nah, total datanya kan di sini ada 7. 7 plus 1 dibagi 2 berarti datanya yang keempat. Kita cek data yang keempat itu apa? Ini kan ada 5, ada 6, ya, ada 7, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti data keempatnya ini adalah si 7 ini. Gitu. Itu namanya mediannya. Ini masih tunggal, masih sederhana. Nanti ada prosesnya yang namanya
median tapi datanya udah berkelompok, dia lebih rumit gitu. Tapi kita pelajari nanti biasanya sederhananya tuh nggak jauh sama min yang kita pelajarin gitu ya, atau rata-rata. Ya, ini untuk median data tunggal. Nah, kalau yang B ini kan dia datanya genap ya, genap. Di sini ada 6 data ya. Nah, ini sama diurutin juga nih, kita jangan lupa kita urutin sama ya, 6 plus 1 dibagi 2 berarti 7 dibagi 2 3,5. Nah, median data ketiga plus setengah ini siapa? Data D dikurang D4 dikurang D3. Berarti 8 dikurang 7 ya, data keempat dikurang data ketiga. Nah, 8 kurang 7 ini kan dia 1. 1 kali setengah itu adalah 1,5 ya di sini. Setengah ya. Nah, berarti 7 ditambah setengah, makanya di sini adalah nilainya 7,5. Jadi mediannya yang dihitung ada 7,5. Atau cara sederhananya kalau mau nggak ribet, 7 ditambah 8 ya. Di sini 7 ditambah 8 baru nanti hasilnya dibagi 2, berarti 15 dibagi 2. Artinya dia 7,5 di sini. Gitu. Ya. Jadi kalau dia datanya ganjil ya udah tinggal cari titik tengahnya. Tapi kalau genap, data yang 2 ini ya, data yang 2 ini nanti digabungkan, kemudian nanti jadi 1 di total baru dibagi 2 gitu kondisinya ya. Seperti itu. Oke, Reza kenapa senyum-senyum Reza? Oke, sampai sini cukup mengerti dari teman-teman? Cukup, Bu. Oke, masih kita lanjut ya. Nah, di sini. Oke, kalau ini untuk median data kelompok ya di sini. Median data kelompok. Di sini kita punya rumus MD ini maksudnya median tapi dia data kelompok ya. MD di sini. Nah, sama dengan LME batas bawah kelas median ditambah setengah N dikurang total frekuensi ya. Ini sigma. Sigma itu totalnya. Total frekuensi dibagi FM. FM itu berarti frekuensi kelas median. Baru dikali interval kelas mediannya berapa. Kalau rumus secara ini kan sederhana banget ya. Maksudnya kita ngebawahin ya. LM ini dia ada batas bawah, ada jumlah frekuensi. Nah, kemarin kalau yang di MIN kita sempat belajar apa itu batas bawah, batas atas, tepi ya, tepi kelas kayak gitu-gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu contoh median tapi dia datanya data tunggal. Data kelompok ya di sini. Tunggal kan tadi ya. Nah, ini median untuk yang data tunggal. Saya punya kelas interval di sini ada beberapa ya. 20 sampai 29 ya. Sampai 80 strip 89 di sini ya. Ini jedanya kalau kita lihat Pak Wendy lagi nobar ya. Pak Wendy lagi nobar. Temennya pasukannya belakang banyak banget tadi. Jahil, Bu. Penasaran ya, ini dosennya udah mandi apa belum gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat ya kelas intervalnya. Nah, ini kan 20 sampai 29, berarti kan jedanya 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Itu ada 10. Nah, di sini kita ada frekuensinya ya. Ada frekuensinya di sini. Untuk kelas interval dia punya nilai 20 sampai 29 itu muncul 4 kali. Dia punya nilai 30 sampai 39 itu 7 kali. Sampai dihitung-hitung total frekuensinya itu ada 50. Berarti katakan di dalam kelas interval ini dia satu kelas itu ada 50 anak gitu. Jadi frekuensi ini kan peluangnya berapa kali. Katakan di sini frekuensinya ada 50 anak atau 50 kejadian. Gitu ya. Nah, cara
menghitungnya di sini. Oke, cara hitungnya kalau di sini, ini saya kecilin dulu deh. Nah, oke, ini mouse-nya lagi. Oke, sebentar ya, nih laptopnya nge-hang. Pak Fajar juga lagi nobar. Nobar pada di kantor ya. Nah, oke, kita lanjutin lagi. Tadi kan kita udah bahas terkait rumusnya, rumus median itu apa. Nah, kita konversikan ke dalam nilai di sini ya. Katakan di sini kita untuk mencari letak mediannya atau nilai tengahnya setengah N kan ya. Atau N dibagi 2. Nah, setengah dikali 50. 50 itu kan tadi kan total datanya ya, atau total jumlah frekuensinya itu ada 50. Berarti kan di sini kalau kita bagi 2 bisa ya. Ini data yang ke-25 ya. Berarti mediannya itu adalah data ke-25, sederhananya gitu. Nah, kita lihat lagi tadi kan kita masukin di sini ya. Frekuensinya ini pun 50. Nah, di sini LME atau median tepi bawahnya ya. Tepi bawahnya kan kita kan nilainya kan 50 ya. Data ke-25 itu berapa? Nah, kita lihat data ke-25 itu ternyata ada di sini. Di range 50 sampai 59. Frekuensinya itu 12 kali, tapi kalau kita lihat ini ada 31. 25 ini masuk ke baris yang ini ya. Baris ke 50 59. Di sini. Ya. Kenapa cara ngitungnya gini? Ini kan frekuensi nilai kelas interval 20 sampai 29 ini muncul 4 kali. Nah, kita taruh di sini 4. Terus tambah di sini frekuensinya 7, berarti kita tambah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nanti kita tambah lagi frekuensinya 11 tambah 8 sama dengan 19 gitu ya. 19 di sini tambah 12 sama dengan 31. Nah, 25 ini kan nggak mungkin di angka 19, tapi dia masuknya ke 31. Karena kan batasnya ini 19 sampai 31. 25 ini ada di sini berarti frekuensinya. Ya, makanya dapat data di sini untuk mediannya di sini 49,5. Kenapa 49,5? Di sini kita lihat ya. Gini sederhananya. Nah, batas bawah kelas median. ME itu kan batas bawah kelas median. Nah, kita lihat di sini. Kenapa bisa 49? Nah, karena di sini kan kita kan angkanya sini ya, tepi kelasnya 50 ditambah 49 kan 99. 99 dibagi 2. Artinya 49,5. Jadi datanya tuh tepi bawah kelasnya itu 49,5. Jadi dia di bawahnya dari 50 di sini. Jadi kita nggak ngambil mutlak 50 tapi dikurang 0,5 biasanya. Makanya nanti tengah-tengahnya dapatnya 49,5. Kemudian kalau untuk total frekuensi, kenapa di sini 19 ya? Karena kita lihat lagi di sini, oh ternyata kita lihat frekuensi di sini, totalnya berarti yang ini yang dihitung 47, 478 gitu. Itu yang dilihat 478. Nah, makanya di sini frekuensinya totalnya itu adalah 19
gitu ya. Oke, ya. Nah, kemudian di sini kumulatifnya ini dia kan 12 ya, 12 di sini karena dia masuk ke layer 50 sampai 59 ya, masuknya di sini. Gitu. Nah, kemudian I-nya ini totalnya adalah 10. 10 diambil dari 50 sampai 59 itu kan range-nya adalah 10 gitu ya. Range-nya 10 di sini. Ya. Ini salah satunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Jadi ini kalau ditanya median pada kelas tersebut berarti ini kondisinya ya. Tepi bawahnya 49,5, frekuensinya itu ada 19, frekuensi mediannya itu 12. Di sini kita ambil nilainya karena dia jadi layernya di sini gitu ya. Nah, kalau kita masukin ke rumus lagi untuk cari median yang tadi ya, ini kan median untuk data berkelompok sama dengan nih median tepi bawahnya setengah N dikurang sigma frekuensi, baru dibagi frekuensi per mediannya berapa. Nah, kita tinggal masukin data-datanya tadi kan 49,5 untuk nilai LME-nya. Kemudian 50 dibagi 2 dikurang 19, baru dibagi 12 lagi ya. Seperti itu. Nanti dapat segini. Nah, udah dapat di total dapatlah segini 54,5. Nah, dapatlah nilai median untuk data kelompoknya ini 54,5. Kalau kita cara rumus kita masukin ke hitung-hitungan rumus data tunggal data kelompok khusus mencari nilai tengah gitu ya. Itu nggak masukin rumus aja kalau yang ini. Ini agak ini sih ya. Oke, kalau tadi kan kita belajar tentang min ya, min data tunggal sama data kelompok. Kemudian ada untuk min sama mediannya. Sekarang kita belajar di modusnya. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalian setelah ini bisa simak video yang ada di YouTube ya. Nanti saya akan show di sini. Kalau modus ini berarti dia nilai data yang sering muncul gitu. Jadi di sini pun nanti dia dilihat berdasarkan frekuensinya. Kalau dia punya frekuensi berarti dia modus yang sifat datanya itu data kelompok. Tapi kalau nggak ada frekuensinya itu nggak ada dia gitu. Dia masih masuknya ke data tunggal gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini maksudnya serangkaian data yang mungkin memiliki dua modus atau disebutnya bimodal. Kalau dua modus itu bimodal, tiga modus itu trimodal, atau lebih dari dua itu namanya multimodal. Sederhananya gitu. Nah, di sini untuk modus data tunggal ya, masih sederhana ya kalau data tunggal. Kita cari nilai yang sering paling muncul lebih banyak dari data-data yang lain. Di sini ada soal A dan B ya, kalian bisa lihat. Nah, ini sama ya, kalau min, modus, segala macam itu diurutin dulu nilainya. Ini kan masih berantakan nih. Masih berantakan, terus kalian kalian urutkan dulu di sini. Nah, setelah diurutin baru nanti bisa dilihat data mana yang sering muncul. Biasanya udah langsung ketebak ya. Oh, ternyata yang paling panjang ini yang muncul lebih dari satu kali itu nilai angka 7. Jadi disebutnya modusnya itu angka 7. Begini pun sama. Kalau misalnya dia ada 2 ya, katakan datanya ini genap. Terus ada beberapa data yang totalnya sama nih, total modusnya ya. Nah, itu nanti yang dijelaskan ini berarti yang sama frekuensinya gitu.
Makanya di sini disebutin 6 dan 7 karena dia muncul 2 kali ya, sama-sama 2 kali. Kalau yang lain kan 1 kali nih. Ya, 5 1 kali, 8, 9, 10 itu 1 kali. Ya. Nah, kalau tadi yang modus data tunggal, kalau ini untuk modus data kelompoknya. Kalau kelompok juga sama, dia dilihat dari frekuensinya sama selisih frekuensi. Jadi ada kelas sebelumnya sama kelas sesudahnya. Nanti dilihat berdasarkan di situ. Nah, ini ada tab di bawah kelas modus. D1, D2 sama interval kelasnya dilihat di sini ya. Kalau kita lihat masuk di sini. Nah, jadi saya coba. Oke, saya punya contoh soal di sini. Sama ya, kelas intervalnya sama-sama total frekuensinya itu 50. Jumlah kelas intervalnya juga 10, sama dengan soal untuk yang median sama min ya. Nah, modusnya di sini bisa terlihat sudah ya. Paling banyak kira-kira mana nih? Kalau bisa kalian lihat frekuensi dengan nilai 12 itu Bu. 12. Nilai dari 50 sampai 59. Ya, yang ini kelas intervalnya 50 sampai 59 ya. Nah, di sini frekuensinya dia udah kelihatan nih, paling tinggi adalah 12 ya. Totalnya di sini adalah 50. Nah, kemudian di sini untuk solusinya bisa kita lihat ya. Nah, di sini ada kelas intervalnya ya. Frekuensi, nah ini ada 50. Nah, berarti kita bisa nih kelas yang paling tinggi frekuensinya yaitu kelas 4, yaitu di nilai range kelas intervalnya 50 sampai 59. Jadi ini ada 12 kali gitu. Nah, dari sini kita baru bisa prediksi pakeminnya di sini aja gitu. Baru kita masukin ke sini. Kenapa dapat 49,5? Karena di bawah 50 sini ya. Jadi 49 sama 50 nilai tengahnya itu adalah 49,5 gitu. Nah, 49,5. Nah, di sini ada D1 sama D2 ya. 12 dikurang 8. Nah, di sini dapat nilai 4. Nah, nilai data kelompok keduanya ini 12 dikurang 9 ya. Sama dengan 3 di sini ya. Jadi intervalnya ini tetap 10. 10-nya ini dalam tadi ya. 20 sampai 29 itu 10. 30 sampai 39 itu 10 gitu ya. Jadi makanya intervalnya disamain. Rata-rata kalau interval itu selalu nilainya sama. Dia nggak bisa interval yang 1 10, yang 1 9 itu nggak bisa gitu ya. Oke, Ridwan hadir. Nah, di sini baru kita masukin ke rumus-rumusnya nih ya, modus untuk yang data tunggal, data kelompok ya, masukin ya median tepi bawahnya ini 49,5 ditambah di D ya, D1 4 ditambah 3 baru dikalikan 10 interval baru dapat nilainya 55,21 ya. Barulah nanti di sini ketahuan oh ini nilai modus untuk yang data tunggal kelompok gitu ya. Di sini ada 55,21. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya keep dulu deh. Oke, ini Pak Atta, kenapa Pak Atta? Kabut paling Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, pada nobar. Nobar azan maghrib. Oke.
Nah, tadi materinya udah habis ya malah ya, udah cepet banget nih. Karena memang kita ngelanjutin materi minggu lalu ya. Minggu lalu. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau data tunggal sama data kelompok ini, kelompoknya ini gimana? Kalian bisa lebih paham nggak? Bisa ya? Gimana, Kira-kira Bu? ada kesulitan nggak kalau ngelihat dari peletakan nilai-nilainya ini dapat dari mana, dapat dari mana? Ada yang masih kurang paham nggak? Sebelum Cukup. nanti kita ke pertemuan berikutnya. Mungkin bisa buka kembali kalau Gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman? belum, Bu. Cukup jelas. Jelas ya. Oke. Oke, mungkin kita ke pertemuan berikutnya ya, di pertemuan 5. Tapi sebelum itu kita break dulu ya 2 menit gimana? Di pertemuan 5 sini. Boleh, Bu. Oke, kita break dulu ya. Oke, sebentar. Jar, Masuk. ojo lali. Siap. Sak bungkus Sudah lho. bisa Jar, Mas. Gimana? Gimana? 1 bungkus, jangan lupa. Masjid lantai 3. Oke, siap. Nanti diambilkan. Kalau bisa 2. Yang 3, gimana? Jar.
Halo. Mbak Ridwan tampilin jam sekalian, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi ya. Lanjut, Bu. Oke, udah kelihatan belum slide-nya? Sudah, Bu. Udah, oke. Ya. Oke, tadi saya siapin sampai di pertemuan 5. Pertemuan 5 ini kita belajar terkait ukuran penyebaran data. Tadi kan pemusatan data, setelah kita pusatkan datanya, di sini kita lihat dari ukuran penyebaran datanya. Nah, penyebaran data itu apa sih ya? Penyebaran data di sini kalau kita lihat kuncinya di mana kita bisa menyatakan ukuran berapa besar sih nilai data yang kira-kira nih yang berbeda atau bervariasi di sini ya, yang berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya itu berapa besar penyimpangan nilai rata-ratanya. Jadi kita nanti belajar ada beberapa poin ya, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku ya. Nah ini di sini macam-macam ukuran penyebaran datanya. Yang pertama itu nanti kita ada belajar namanya range ya. Kalau tadi kan pemusatan data cukup 3, median, min, sama modus gitu. Nah, ukuran penyebaran datanya di sini berarti yang pertama itu ada range ya. Kemudian di situ ada simpangan rata-rata atau SR. Kemudian ada simpangan baku ya, sama jangkauan semi interkuartilnya. Ada jangkauan persentil sama angka baku. Untuk hari ini mungkin kita belajar di range sama simpangan rata-rata dulu ya, karena simpangan baku ini nanti ada kaitannya dengan semi interkuartil sama persentil. Jadi waktunya kayaknya kalau ini agak nggak cukup ya, kita lebih ke range sama simpangan rata-rata. Kalau koefisien variasi itu nanti paling akhir kita belajarnya ya.
Nah, kalau range ini yang kita tahu di sini di mana kalau cari nilai range atau R, cukup kita ambil nilai selisih maksimum dengan nilai minimumnya berapa. Ya, jadi di sini maksimumnya berapa dikurang nilai minimumnya di sini, gitu ya. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya, ya, tentukan range dari data, ya. Ada 10, 6, 8, 2, dan 4. Nah, di sini kita lihat nilai terbesarnya itu kan 10. Nilai terkecilnya 2. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, di sini ada nilai range-nya ini ada dapat 8. Ya. Nah, kemudian untuk simpangan rata-rata atau SR, di sini kita mencari nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya, gitu ya. SR di sini berarti harga mutlak ini berapa? Kita lihat tergantung dari dia data tunggal atau data kelompok. Gitu. Nah, ini kita ada rumus. Kalau simpangan rata-rata berarti kita mencari nilai simpangan dari min-nya dia, rata-ratanya berapa. Makanya di sini ada min, ya. Min-nya rata-rata, kemudian SR itu simpangan rata-rata, X-nya itu nilai dari I, kemudian ada banyaknya data. Nah, ini rumus-rumus ini nanti kita masukkan ke sini. Nanti ceritanya juga sama miripnya dengan menghitung min, modus, sama median, gitu ya. Ini untuk data kelompok. Data kelompok di sini, simpangan rata-rata data kelompok di sini rumusnya bedanya kalau tunggal sama kelompok kita cukup bedakan yaitu ada nilai frekuensinya kalau data kelompok. Kalau data tunggal ini nggak ada, ya, nggak punya. Data tunggal ini nggak punya dan nilai frekuensi, tapi kalau kelompok selalu dia pakai frekuensi. Bedanya di situ aja. Gitu. Nah, di sini ada namanya data tunggal, tapi khusus simpangan rata-rata kita cari, ya. Nah, kalau simpangan rata-rata selalu nilainya itu nilai mutlak yang dipakai. Nilai mutlak itu artinya dia tidak mengenal minus, dia hanya mengenal nilai plus, gitu, ya. Di sini nah, di sini dia mendapatkan bahwa nilai ulangan matematika katakan dari 6 orang ini atau 6 siswa. Di sini ada 6 data, ya. 6 data, di sini tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, rata-rata di sini kan kita ada 6 data. 6 data ditambah masing-masing baru dibagi 6 karena total ada 6, ya. Nah, pas dihitung-hitung ternyata nilainya adalah 6, ya. Nah, tapi di sini baru nih kelihatan simpangan rata-ratanya berarti nilai 7 dikurang 6 sama dengan 1, ya. 5 dikurang 6 sama dengan minus 1, tapi tetap aja karena dia nilai mutlak, makanya minus ini nggak dihitung, jadi tetap positif. Jadi 1 ditambah 1, ya, ditambah 0, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1, dibagi 6, makanya 8/6. Di total lagi di sini 1,33, gitu, ya. Dapat di sini 1,33. Kalau yang tunggal masih sederhana, ya, sebenarnya. Sampai sini ada ini nggak, ada yang kurang dimengerti nggak kalau untuk yang simpangan rata-rata, teman-teman? Halo? Iya, Bu. Ya. Jadi kalau data tunggal sederhananya rumusnya memang dia belum main frekuensi dan dia juga memang
ngebacanya itu tetap nilai mutlak gitu. Nilai mutlak itu berarti nilai yang memang dia nggak pernah kenal tanda minus, dia selalu nilai plus. Meskipun hasilnya plus ya, meskipun hasilnya minus, tapi tetap nanti dihitungnya dia adalah plus di situ kondisinya. Nah, dari nilai sini nanti kalau yang berkelompok bedanya dia ada frekuensi. Di sini kita kan punya siswa banyak ya, ada 12 anak. Masing-masing anak ini punya nilai masing-masing ya. Punya nilai sendiri-sendiri di sini. Nah, kita cari nilai simpangan rata-rata atau SR-nya berapa. Kemudian hitung simpangan tiap siswanya itu berapa. Gitu. Ya. Simpangan tiap siswanya. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini, ya. Nah, caranya oke. Nah, nilai yang tadi ya siswa keberapa punya nilai masing-masing. Nah, dapatnya ini dari mana? Nah, ini ya. Di total kan nilainya ada 985. 985 dibagi 75 dapatlah 7, sekian ya. Gitu. Maaf. 82 Oke. Nah, di sini kita cari rata-ratanya dulu 985 dibagi 12. 12-nya ini karena 12 anak ya. Makanya rata-ratanya itu 82,083 diambilnya. Tapi di sini belum cukup karena dia harus mencari nilai simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata di sini diambil 105 ini diambil dari sini ya. XI dikurang min ya. Jadi kalau kita lihat di sini 75 ya. 82 dikurang 75 dapatnya 7. 82 dikurang 85 dapatnya 2 ya. Dia nilainya sebenarnya minus, cuman di sini jadi plus semua karena dia nilai mutlak gitu. Kemudian 82 dibandingkan dikurang dengan 55 dapatnya 27, sekian. 82 di sini masuknya sama gitu ya. Dan sampai seterusnya. Di total dapat 105 di sini. Nah, 105 dibagi 12 ya. 105 dibagi 12 dapat nilai di sini simpangan rata-ratanya itu 8,75 gitu. Ini untuk yang data tunggal ya. Ini masih tunggal nih sebenarnya ya, belum ada frekuensi mainnya. Nah, kalau yang frekuensi seperti ini nih, ada F-nya ya. Terus nilainya juga dia punya range ya, 50 sampai 59, 60 sampai 69. Ini range. Ini data kelompok berarti ya. Nah, seperti ini. Ini didapat ya 8, 10, di total ada 50. Nah, XI-nya diambil 54,5 dapat dari mana? Kita cari nilai tengah kan ya. Berarti 50 ditambah 59 kan 109. 109 dibagi 2 berarti 54,5 di sini. Gitu ya. Kemudian 60 dikurang 9 ya, dapat di sini 5 dan seterusnya. Baru nanti dikali 8 dikali 54,5 dapatnya 436. 10 dikali 64,5 dapatnya 645 gitu. Dan seterusnya. Nah, setelah dapat nilai di situ kan di total 3,675. Ini untuk kita cari rata-rata
ya, rata-ratanya dibagi 50 anak, berarti 3.675 dibagi 50, rata-ratanya adalah 73,5 di sini. Nah, simpangan rata-ratanya didapat dari ini 19, kenapa? 19 di sini ya, 54,5 dikurang 73,5 dapat 19. 64,5 ke 73,5 dapat 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini udah di total, baru nanti dikalikan ke frekuensi. Setelah dapat nilai ini baru dikali frekuensi. 19 dikali 8 berarti 152. 9 dikali 10 berarti 90. 1 kali 16 sama dengan 16 ya. Di total dapatlah 484. Barulah dapat nilai simpangan rata-ratanya 484 dibagi 50. Maka nilainya simpangan rata-rata data kelompok itu 9,68 gitu ya. Cara ngambilnya di situ ya. Nah, itu untuk dapat nilai di sininya ya. Ya, dapat di sini ya 484 dibagi 50, dapatnya di sini 9,68 ya. 9,68 baru dapat sini simpangan rata-ratanya. Ini agak ini sih ya, kalau kelompok memang kita tinggal ngikutin tabel rumusnya di sini. Ya, frekuensinya berapa di sini gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Belum, Bu. Ini Ridwan lagi playlist apa, Ridwan? Demi masa. Oke. Oke. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Saya capture juga ya kalian biar gampang absensinya. Oke. Mungkin untuk perkuliahan hari ini kita cukupin aja ya sampai hari ini. Nanti sisanya di minggu depan ya. Insya Allah. Kayaknya memang kalau bulan Ramadan nih kalau kelas sore agak ini ya deket-deket buka puasa, jadi bawaannya udah takjil aja nih sama kelakuan. Oke, Ata mau tanya apa? Enaknya hari ini berbuka puasa dengan apa ya? Oke, iya saya juga mau cari takjil sini. Yang jelas pakai yang manis-manis lah ya, Bu. Yang manis. Ini nggak apa-apa nih, saya udah capture. Absensinya nanti saya bisa rangkum ya. Kalian jangan lupa lakukan absensi juga ya di Google Form. Seperti itu ya. Mungkin nanti untuk tugasnya sering lihat di e-learning aja. Kayak tugasnya masih sama yang kemarin aja ya. Kalian lanjutin tugas yang kemarin dulu, nanti
bertahap, nanti kalau ada tugas lagi saya infokan gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau waktunya sebentar banget ya di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Jangan lupa.